Good. How are you? I'm good, thank you. Thank you. Thank you udah willing buat cerita-cerita sama kita mau ngobrol sedikit dan tahu ceritanya Cimaya dan perjalanan Cimaya mengikuti Yesus. Ya. Jadi boleh nggak Cimaya cerita dikit gimana caranya dulu Cimaya jadi Kristen? Kapan sih itu pas Cimaya mulai take God seriously? Okay. Aku tuh dari kecil udah, maksudnya sekeluarga udah Kristen. Jadi dari opa oma, papi mami. Jadi brought up-nya dibesarin di keluarga Kristen. Cukup aktif di gereja dulu kita dari sekolah minggu, terus ikut komisi remaja. Pokoknya cukup aktif gitu loh. Dan di rumah itu benar-benar yang kita ada mesbah keluarga, persekutuan gitu. Jadi sebenarnya dari kecil selalu napasnya tuh udah napas Kristen, belajar firman Tuhan dari kecil gitu loh. Cuman memang kalau dibilang kapan take God seriously, mungkin pada masa abis mungkin SMA menjelang kuliah gitu loh. Di situ di masa banyak mulai ada konflik mungkin sama keluarga, lihat konflik keluarga, terus juga waktu itu mungkin mulai dewasa, mulai mencari apa sih, kayaknya ke gereja kok sibuk terus, kayaknya ke gereja cuma pelayanan. Terus karena juga nggak ada firman yang benar-benar masuk gitu loh, karena ya itu tadi gitu loh, gereja itu activity doang gitu, gereja itu kegiatan gitu loh. Terus di rumah juga harus baca firman, harus berdoa, harus semuanya gitu loh. Sampai suatu saat ya mulai ngecari gitu loh, kalau misalnya, karena kan banyak diajarin firman Tuhan itu dari orang tua. Terus kalau ngelihat orang tua mereka terus terang kadang-kadang mereka ribut atau apa, di situ kita jadi question loh, kok mereka ngajarin saya firman Tuhan tapi kok seperti ini gitu loh. Nah di situ mulai cari gereja, ngobrol sama teman, sampai suatu saat kebenaran pergi ke satu gereja diajak teman, dan di situ ada yang dibilang siapa yang mau lahir baru gitu loh. Dan sempat mikir, saya kan udah Kristen dari kecil gitu loh, tapi di situ dibilang mengaku Yesus sebagai juru selamat dan berubah hidupnya dan seolah kayak titik balik gitu loh di situ. Jadi sebenarnya nggak langsung lahir baru waktu itu, terus pulang ke rumah, terus itu kayaknya terus kepikiran gitu loh, lahir baru, sampai akhirnya saya telepon salah satu pembimbing di gereja itu gitu loh. Terus ngobrol, terus saya bilang, kalau gitu gue mau deh lahir baru gitu loh, saya mau lahir baru gitu. Jadi di titik itu yang jadi mulai Bible study itu benar-benar mulai mencari. Sebenarnya sih semuanya udah dapet gitu loh dari waktu kecil, tapi di titik itu kayaknya I own it, this is me and God gitu loh. Jadi kalau sampai ada konflik sama orang tua, sampai ada apa-apa, mulai tahu ini kebenarannya gitu loh. Saya harus seperti ini. Kalau kesel, kalau sedih, Tuhan mau saya seperti apa. Di situ jadi mulai mencari gitu loh. Ya. Di perjalanan mengikuti Yesus kan banyak up and down-nya gitu kan ya. Jadi boleh cerita dikit nggak, cuma mungkin struggle atau masa-masa sulit yang buat Cici yang recently atau mungkin yang udah jauh di masa lalu, mungkin boleh cerita dikit lah. Mungkin semua orang sih ada ups and down ya dalam kehidupan, yang nggak cuma mengikut Tuhan aja gitu loh. Cuman kalau buat saya pribadi, mungkin yang in the past atau yang saya merasa cukup besar gitu loh struggling buat saya itu, mungkin banyak yang nota juga kalau kita tuh, saya sama suami saya tuh nggak dikaruniai anak gitu loh. Jadi mungkin buat orang ada yang punya anak oke, nggak punya anak oke. Tapi kalau buat saya sendiri, saya tuh memang senang anak kecil gitu. Dari dulu tuh senang banget. Jadi kuliah aja dulu kalau ada jam istirahat kuliah, bisanya ke department store, terus kadang-kadang iseng liatin baju baby gitu loh. Terus sama teman tuh, ini lucu ya gitu. Jadi memang senang. Jadi cita-citanya kalau merit, punya anak, punya baby, itu tuh kayaknya goalnya gitu loh. Terus memang kita merit di Indonesia, terus kita pindah ke sini. Di sini kita baru mulai, memang pas merit itu udah mau pindah ke Australia. Jadi nanti punya anak di Australia gitu loh. Jadi pas kita udah sampai sini, kita mulai cari, oke, kita mau punya anak gitu loh. 1-2 tahun kita coba naturally, terus kok nothing happen. Terus sampai akhirnya mulai ke dokter, periksa, nothing's wrong, semuanya oke. Kamu mau punya anak berapapun oke gitu. Pokoknya semua result oke. Tapi tetap nggak kejadian. Jadi
sampai akhirnya kita ikut bayi tabung, kita ikut segala macam. Tahu-tahu semua itu proses berjalan itu mungkin ada 16 tahun, 15 tahun sampai terakhir itu 2 tahun yang lalu gitu. Saya ada problem yang sebelumnya nggak pernah ketemu gitu. Jadi setelah ada problem itu, oke, that's it. Ini udah, kita nggak bisa kemana lagi, kita nggak bisa punya anak gitu loh. Dengan problem itu ya, juga dengan umur segala macam. Jadi kalau dibilang struggle in the past, ya itu yang paling struggle buat saya. Tapi terus terang sekarang saya ngeliat ke belakang, saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan temenin dalam setiap perjalanan. Karena kalau dipikir balik lagi, kayaknya mungkin dari saya orang yang sangat pengen punya anak, kalau saya nggak punya anak itu mungkin saya bisa kepahitan, mungkin saya nggak bisa lihat anak kecil, saya nggak bisa deket anak-anak. Saya nggak bisa lihat orang hamil. Proses perjalanan itu nggak mudah gitu loh. Jadi ada masa-masa Mother's Day di gereja yang kayaknya aduh pengen keluar dari gereja, saya keluar. Tapi next year ya saya bisa balik lagi gitu. Dan sekarang ngeliat ini semua, Tuhan kasih ujian di situ yang saya belum mengerti kenapa, tapi saya percaya semua rancangan Tuhan itu baik buat saya gitu loh. Saya mau positif dan ngeliat ke sini I'm fine. Thanks God gitu loh. Saya bisa melalui semua ini. Juga hubungan suami istri kita nggak jadi friksi gitu. Maksudnya gara-gara nggak, karena banyak sekali teman-teman yang hubungan suami istri jadi nggak bagus karena nggak punya anak dan segala macam. Jadi ya problem kita nggak punya anak, tapi di luar itu banyak sekali keindahan, kebaikan dari Tuhan buat kita gitu loh. Juga setahun terakhir kita banyak struggling untuk ya nggak struggling tapi mertua saya tuh sakit. Jadi sebenarnya sakit udah lama dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tahun kemarin kita mulai pikir karena dia sering sekali ke emergency tiba-tiba sesak napas. Jadi masalah klep jantungnya. Terus di situ kita runding kayaknya mungkin saatnya untuk dia dioperasi atau kita cari jalan keluar gitu. Karena nggak bisa setiap sebulan sekali atau kita selalu di sini was-was dia di Indonesia bisa tiba-tiba ke emergency anytime gitu loh. Jadi dia datang itu ke sini bulan Oktober, kita nggak bilang ke dia mau dioperasi. Jadi kita cuma bilang pertama main, terus udah gitu kita udah bikin appointment dokter segala macam kayak gitu. Terus akhirnya kita pelan-pelan bilangin kalau mesti dicek, mesti dioperasi karena ke depan kualitas hidup dia kita nggak bisa diamin dia pelan-pelan dengan kondisi kayak gitu pelan-pelan menurun gitu loh. Kalau memang masih bisa diobatin kenapa enggak gitu. Jadi ketemu dokter segala macam sampai akhirnya ada dokter agree dia harus di surgery. Itu waktu itu untuk surgery itu karena dia datang Oktober dijadwal bulan November. Surgery-nya itu open heart, terus dikasih rumah sakitnya, itu sudah gitu kita mulai lihat biayanya segala macam. Ternyata biayanya tuh mahal banget, tapi memang kita kita udah prepare, tapi kita pengen yakin bahwa ini the best dan memang kita harus keluar segitu. Dan juga kita masih waktu itu agak kurang yakin karena open heart surgery penyembuhannya lama, dia umurnya udah 80 lebih kan gitu loh. Terus kita kembali lagi ke spesialis yang refer dia ke rumah sakit ini, kita cerita kekhawatiran kita. Terus dia bilang dia lihat semua perincian harganya dan dia nggak happy gitu. Ini dokternya oke, fee-nya, tapi rumah sakit ini mahal sekali kata dia. Rumah sakit ini charge-nya overcharge. Terus dari situ dia cancel, dia yang ngomong sama rumah sakit dan dia refer, saya tahu ada dokter di rumah sakit lain. Jadi dia kasih referral ke tempat lain gitu loh. Jadi itu yang November yang sudah dijadwal, yang kita udah dapat di rumah sakit di cancel. Akhirnya kita pindah dokter. Kebenaran kita justru malah dapat dokter yang baik. Jadi dokter ini dokter yang the best, dia bisa tanpa open heart surgery, jadi keyhole surgery. Biaya rumah sakitnya lebih murah sedikit, tapi ya kita lebih tenang karena penyembuhannya at least lebih cepat gitu loh. Terus kita ke dokter yang ini bulan Desember, mid Desember dapat jadwal. Tahu-tahu 3 hari sebelum, jadi operasi hari Kamis, 3 hari sebelumnya kena mini stroke. Pagi-pagi Sabtu pagi dia nggak bisa angkat tangan, semuanya semutan. Kita bawa ke emergency, ya udah diperiksa semuanya.
Jadi dia nggak, akhirnya sih dia pokoknya basically dia nggak fit untuk surgery bulan Desember. Terus Desember kan libur, Januari dokter nggak ada, dan dipostpone sampai Februari pertengahan kalau nggak salah kayak gitu. Udah ke Februari, kita tunggu, udah saat mau Februari kita udah siap-siap, dapat kabar ternyata dokter yang menangani stroke itu terlambat kirim reportnya ke heart surgeon yang akan operasi bulan Februari. Jadi dia merasa dia kurang study, dia nggak mau operasi bulan Februari karena dia baru dapat report-reportnya itu. Jadi dipospon lagi ke awal bulan Maret. Awal bulan Maret, tanggal 5 Maret waktu itu COVID udah mulai seru ya gitu. Jadi dia akhirnya operasi tanggal 5 Maret. That's it. The next following week itu yang operasi semua udah di cancel. Jadi benar-benar last minute dia operasi. Terus terang waktu kita ngalamin itu semua kita bertanya-tanya gitu, karena apalagi buat orang yang udah siap operasi nggak jadi, dan kita juga keluarga kita udah siapin cuti, kita siap segala macam gitu. Tapi kenapa Tuhan ini kok diulur-ulur ada, kenapa bisa kena mini stroke, kenapa begini? Tapi setelah operasi bulan Maret itu terakhir, terus dengan kondisi COVID, terus dia harus di sini stay untuk pemulihan, di situ kita mulai lihat Tuhan tuh amazing dengan timingnya Tuhan. Jadi dengan adanya kayak gini, dia sekarang ini dia harus di sini, meskipun visa dia udah habis bulan Mei, tapi kita bisa ajuin, dia harus tinggal di sini gitu loh. Kalau dia operasi bulan November, mungkin Januari dia udah pulang, Januari akhir mungkin dia udah minta pulang, saat itu mungkin masih bisa pulang, tapi dengan adanya COVID kita nggak kebayang dia sendirian di sana, dan meskipun operasi berjalan baik semua, tapi masih banyak appointment dokter, perawatan, apa ya maksudnya, kadang-kadang juga ada kondisi ya karena dia pemulihan badan kan gitu loh. Jadi Tuhan ya, kita bilang blessing in disguise, dengan operasi dia yang tertunda itu dia sekarang ada di sini sama-sama kita di saat COVID gitu loh, dan kita bisa punya kesempatan banyak juga untuk look after dia gitu loh di sini, karena itu selalu suami saya sangat khawatir, sangat sayang sama maminya, jadi dia selalu pikir dia pengen deket sama maminya. Jadi sekarang di saat yang benar-benar kayak gini, Tuhan kayak kasih kita sebenarnya amazing hadiah itu untuk kita bisa look after dia di sini gitu loh ya, meskipun dengan banyak struggling ya, karena kita di sini dua-duanya kerja segala macam, tapi Tuhan benar-benar buka jalan buat kita semuanya gitu. Thanks for sharing itu. Tadi mungkin ada disinggung dikit ya. Kira-kira apa sih yang Tuhan berusaha ajarin ke Cimaya? Pada perubahan dalam hidup mungkin setelah melalui pengalaman-pengalaman itu? Mungkin selalu positif. Tuhan kayaknya terus terang saya juga banyak pelajaran, karena saya ngerasa kenapa gitu. Tapi balik lagi saya ingat kita tuh manusia dikasih free will. Either kita mau go negatif atau kita mau positif gitu loh. Dan saya bersyukur Tuhan ingetin itu selalu dalam banyak, nggak cuma maksudnya kalau saat saya nggak ingat pun ada teman cerita, ada tante siapa cerita sama saya lihat pengalaman hidup orang lain. Jadi kayaknya Tuhan selalu ingetin saya untuk selalu positif. Tapi Tuhan juga selalu sertai gitu. Jadi saya bisa percaya Tuhan mau ajarin bahwa Tuhan adalah Tuhan gitu loh. Pencobaan yang dikasih itu tidak pernah melampaui kekuatan. Jadi kalau saya lihat ke belakang, iya ya. Kalau saya pikir kok saya bisa lewatin ini, kok saya kuat, kok saya mampu gitu loh. Kalau saya pikir-pikir sendiri nggak mungkin gitu. Kalau cuman saya bisa, saya mau, saya mampu. Karena manusia kita ada saat emosional, lemah dan segala macam. Tapi Tuhan ajar saya untuk selalu percaya kalau rencana Dia selalu baik buat saya. Dia juga selalu mendampingi. Pencobaannya tidak akan lebih dari kekuatan saya, dan ya udah gitu loh, kita harus positif aja, terima semuanya. Itu sih yang thank you, pengalamannya lumayan menjadi bekal buat banyak orang yang dengar juga. Semoga amin ya, jadi mungkin kita tutup dengan doa ya. Boleh coba. Bapak ucap syukur buat Cimaya yang kau manggil dia juga sebagai anakmu. Banyak pengalaman dalam hidup dia membuat dia bertanya mengapa, dan mungkin saat itu dia tidak bisa terima apakah yang berusaha Tuhan ajarkan, apa ini semua, kenapa harus dia. Bapak ucap syukur bahwa bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang nggak mengenakan,
Engkau mengajarkan dia untuk lebih percaya lagi kepada Engkau. Engkau yang selalu tahu apa yang terbaik buat dia dan keluarganya. Engkau yang selalu sertai dan selalu membekali keluarganya dengan mungkin joy dari hal-hal lain yang mungkin dia nggak expect. Tapi ucap syukur Bapak, Engkau terus selalu mengasihi mereka. Terima kasih untuk Kristus yang terus menjadi pegangan bagi hidup dia dan keluarganya. Kami serahkan kehidupan Cimayat dan keluarga dalam tangan-Mu. Dan sekian berdoa. Amin. Amin. Thank you, Han.